Sebagai wakil rakyat, Anda menyambut seperti apa kebijakan yang akan diterima oleh para komisaris dan direksi kita ini, Pak? Ya, yang pasti masyarakat kita itu kadang betul apa yang dikatakan Pak Prabowo, presiden kita. Kadang-kadang bingung kalau masyarakat kita kan. Kita hampir 270 juta jiwa itu bertanya apa Tentium, ya kan? Ya. Apa itu Tentium, Platinum, Tetium, ya kan? Jadi paling tidak masyarakat harus paham dulu Tentium itu sebetulnya adalah seperti apa namanya insentif ya, bonus. Nah, bonus bagaimana suatu perusahaan. Nah, kalau saya sendiri tidak pernah jadi komisaris. Kalau Pak Andi sudah merasakan jadi komisaris. Kalau masih saya pula kan Pak Andi masih juga komisaris sampai sekarang. Sampai sekarang merasakan jadi merasakan Tentium bonus ataupun insentif ini. Ya, saya kira apa yang dicita-citakan oleh Pak Presiden paling tidak dalam tata kelola BUMN kita yang sekarang sudah dikoordinasikan oleh BPI dan Antara ini bisa lebih maksimal. Otomatis Tentium sebetulnya memang atau insentif atau bonus itu kepada perusahaan itu sebetulnya ada sisi positif juga, kinerja, bagaimana kinerja komisaris, kinerja direksi supaya lebih maksimal, bagaimana betul-betul bekerja dengan maksimal bisa lebih untung, ya dividen bisa diraih, ya. Tetapi ada beberapa perusahaan yang memang tidak bisa dikatakan rugi ya, tidak mendapatkan laba atau apa, tidak bisa dipaksakan dengan laporan-laporan yang dibuat individual. Mungkin Mas Arief yang paham, laporan dibuat secara keuangan untung sehingga nanti pada rules ya kan, pada komisaris dia mendapatkan Tentium padahal perusahaan itu rugi. Intinya itu kan. Jadi saya harap karena semua ini kan ada aspek hukum dari semua Tentium ini, ada aspek hukumnya, ada penataan tata kelolanya, juga bagaimana tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang nanti akan dilakukan. Saya kira Pak Presiden akan mempelajari semua bersama tim-timnya, pembantu-pembantunya, bagaimana Tentium ini yang dianggap mubazir, tidak tepat sasaran, yang merugikan BUMN dan bagaimanapun juga itu otomatis akan merugikan masyarakat itu bisa ditata kelola dengan baik. Dengan GCG yang BUMN ke depannya lebih baik. Karena terus terang sebetulnya BUMN itu sudah mempunyai cita-cita apa yang sudah ditata dengan sistem akhlak ya, akhlak BUMN yang sebetulnya bagus ke depannya, ya kan, tentang BUMN yang amanah, tentang BUMN yang kompeten, tentang BUMN yang harmonis, tentang BUMN yang loyal, tentang BUMN yang adaptif, tentang BUMN yang kolaboratif, otomatis tidak akan lepas dari tata kelola ya yang bermanfaat secara hukum, secara aspek penataan semua kebijakan pemerintah ini bermanfaat untuk masyarakat. Dan saya yakin sebetulnya BUMN apalagi sekarang ada di Antara sebagai pengawas, sebagai investasi ini seharusnya BUMN nanti lebih sehat, ya kan, lebih menjadi good corporate governance yang kita harapkan ke depan untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita ke depan. Jadi keputusan apapun yang dilakukan oleh Pak Presiden yang sudah mengatakan komisaris, direksi, Tentium itu saya kira mungkin suatu perusahaan-perusahaan yang sudah rugi atau diuntungkan atau terlalu berlebihan, nah itu bisa dikelola yang bermanfaat buat bangsa dan negara.